Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan agrokulturis sekalian, ini adalah materi keempat yang membahas tentang FCR atau Feed Conversion Ratio. Bahasan pertama itu tentang bahasan secara mendetail FCR di Bioflok. Kemudian ada dua video terakhir yang membahas juga tentang rumus dan bagaimana menghitung FCR itu. Karena saya melihat masih banyak di dunia maya ini yang salah kaprah tentang FCR, kemudian rumusnya pun banyak yang keliru, sehingga saya buatkanlah video tersebut. Nah, sekarang saya ingin sampaikan juga hal-hal yang mempengaruhi FCR ini atau Feed Conversion Ratio ini, yang kalau di bahasa Indonesia kita sebut sebagai rasio konversi pakan atau KP, konversi pakan. Pertama, tentu saja pakan itu sendiri. Jadi yang mempengaruhi FCR tentu saja pakan itu sendiri, baik itu dari sisi kualitasnya, kuantitasnya maupun kontinuitasnya. Nah, bicara kuantitas, kontinuitas ini bicara manajemen nanti, ada di sini. Nah, kalau terkait dengan pakan sendiri dari sisi kualitas, tentu saja satu adalah kelengkapan dari nutrisi. Jadi kalau misalnya si ikan A itu butuh asam amino 10 misalnya tersedia di pakan, maka 10-nya harus tersedia. Yang kedua, kadar dari kelengkapan nutrisi. Jadi di antara 10 asam amino yang tersedia itu, kira-kira ada satu atau dua asam amino nggak yang mempengaruhi yang lain gitu. Misalnya ada 10 jenis asam amino, kadarnya adalah 1, 1, 2, 2, 2 dan seterusnya begitu ya. Nah, karena ketersediaannya asam amino 1 dan asam amino 2 itu mempengaruhi yang lain, maka kadar asam amino yang satu ini mempengaruhi kinerja dari asam amino yang lain, begitu maksudnya. Yang ketiga adalah ukuran partikel. Apakah itu ukuran partikel penyusun peletnya termasuk ukuran peletnya sendiri, karena ini korelasinya dengan nanti ikannya. Nah, dari sisi kuantitas, saya kira kawan-kawan sudah memahami tentang aplikasi dari pakan itu secara manajemen, apakah mau secara persentase atau dosis, 2%, 1%, kemudian add satiasi. Jadi secara satiasi, AK itu adalah singkatan dari as known as atau diketahui sebagai gitu ya, add station. Kemudian yang ketiga, tersedia selalu, artinya ad libitum. Nah, ad libitum ini biasanya juga terjadi di beberapa teknologi budidaya kita, misalnya di tambak tradisional, termasuk di teknologi bioflok yang sering saya sampaikan. Kemudian cara penyajian, apakah manual, apakah mau pakai automatic feeder, itu juga harus disesuaikan. Ini bagian dari manajemen. Hal pertama yang berkaitan langsung dan mempengaruhi dari FCR pakan kita. Yang kedua adalah tentang ikannya sendiri. Apakah termasuk itu adalah ukuran ikannya? Saya sebutkan kemarin fase pemeliharaan ikannya, apakah perdirian 1, perdirian 2, perdirian 3, atau pembesaran. Kemudian jenis ikannya, apakah karnivor, omnivor, kemudian herbivor, dan seterusnya. Karena realitanya sekarang, satu jenis pakan A misalnya, seakan-akan itu cocok untuk pakan ikan A, pakan ikan B, pakan ikan C. Seakan-akan satu jenis pakan itu adalah pakan sepenjagat. Mudah-mudahan kedepannya di Indonesia mulai lebih spesifik lah memproduksi pakan itu sesuai dengan pakan jenis ikan A, fase apa begitu. Mudah-mudahan. Dan itu tentu saja ini harus ada supporting dari pabrik pakan berarti. Kemudian kondisi ikannya, apakah stres levelnya seperti apa, dan seterusnya. Kemudian dari segi genetik, saya sudah pernah sampaikan bahwa bioteknologi genetik kita di seluruh dunia itu saya bagi hanya menjadi 6 level. Ada level populasi, selective breeding maksudnya, ada level sel, transplantasi, kemudian level kromosom, ada tetrabolisasi, triploidisasi, hibridisasi, ini pekerjaan saya tahun 1993. Kemudian ada level kromosom kelamin. Kawan-kawan mungkin mengenal ada istilah gesit yang YY supermale. Kemudian kemarin sempat ramai tentang sekerversal. Nah, seperti itu kawan-kawan ya. Kemudian ada level DNA. Ini tahun 2007 transfer gen kita pernah lakukan. Kemudian level alel ini pekerjaan tahun 2009 selesai tahun 2014. Seperti itu ruang lingkup dari pekerjaan kita tentang ikan ini. Nah, kemudian dari sisi lingkungan apa? Lingkungan biasanya erat hubungannya dengan kesisteman kita. Kesisteman, bicara kesisteman berarti berhubungan dengan teknologi. Apakah mau ras, apakah mau bioflok, dan seterusnya. Nah, beberapa hal yang terkait dengan parameter kualitas air, parameter yang ada di lingkungan itu adalah DO, pH, amonia, nitrit, nitrat, alkalinitas, suhu idealnya berapa, ada fluktuasi suhu kah di situ, kecerahan dari sistem kita berapa, kemudian mineralisasi, kemudian ada tidaknya
cemaran di situ, dan seterusnya. Jadi kawan-kawan sekalian, begitu sebenarnya cakupan dari FCR dan hal-hal yang mempengaruhi FCR itu. Jadi kalau mau dirunut sebenarnya, ya seperti inilah kira-kira bayangan saya secara sederhana tentang FCR itu. Namun satu hal yang ingin saya sampaikan, mudah-mudahan ini menjadi konten dari video berikutnya adalah apa? Hakikat dari FCR. Hakikat dari FCR itu, kalau kawan-kawan membayangkan, sempat menghitung dari FCR yang ada di lokasi masing-masing, sebenarnya nilai tersebut menggambarkan real FCR dari pakannya enggak? Sehingga kalau tidak menggambarkan kondisi real dari pakan tersebut, FCR dari pakan tersebut, tentu saja itu sebenarnya fasenya atau levelnya belum level hakikat, belum kondisi real sebenarnya. Nah, kalau kawan-kawan setuju tentang bahasan tentang hakikat nilai dari FCR itu, mudah-mudahan saya bisa buatkan insya Allah di video berikutnya. Saya kira ini materi padat, kemudian saya kemas menjadi sederhana seperti ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.